Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menyertai dan menolong kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk hari ini, kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan-jalan di berbagai kota di Eropa, salah satu hal yang menarik untuk dikunjungi adalah Old Town atau kota tua. Di kota tua itu ada banyak bangunan bersejarah dan ada hal-hal yang menarik di dalamnya. Ibarat seperti kota tua, masa lalu kita kadangkala menarik untuk dikenang kembali. Tapi kita tidak bisa terus-menerus ada dalam masa lalu. Termasuk di dalamnya ada kegagalan-kegagalan yang terjadi di masa lalu. Semuanya itu perlu kita tinggalkan. Semua kekecewaan, semua rasa penyesalan harus kita tinggalkan untuk kita dapat maju ke tahapan yang baru dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita semua yang percaya kepadanya diubahkan. Kita dijadikan sebagai ciptaan baru. Kita dilahirbarukan oleh karena kuasanya. Anugerahnya oleh iman kita menjadikan kita pribadi yang berbeda. Masa lalu kita yang kelam ditutupi oleh kasih Tuhan. Segala dosa kita diampuni olehnya. Semua yang berkaitan dengan masa lalu kita dalam kekelaman, dalam kegelapan dosa, ditutupi oleh kuasa kasih dan pengampunannya, dan kita dijadikan sebagai ciptaan yang baru. Ibarat seperti kain yang kotor, yang kemudian dicuci bersih, kita pun yang kotor dicuci bersih oleh kuasa darah Kristus, dan kita dibawa kepada suatu level, suatu tahap hidup baru di dalam Tuhan. Di sini dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang dimaksud dengan yang lama? Tidak lain adalah kehidupan kita di luar Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, yang lama juga dapat berkaitan dengan semua masa lalu kita yang gelap, termasuk kegagalan kita. Jangan biarkan diri kita terus-menerus terjebak dalam kegagalan di masa lalu. Sepanjang tahun 2024 ini, mungkin kita mengalami kegagalan, mengalami banyak hal yang membuat kita jatuh. Tapi sekali lagi jangan biarkan diri kita terus-menerus melihat dan terjebak pada kegagalan. Mari maju saudara, melangkah, bangkit dalam iman, bangkit dalam sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Spesialisasi Tuhan adalah menjadikan semuanya baru. Dia yang dapat menjadikan kita baru oleh kuasa kasih-Nya. Dia juga dapat menjadikan masa depan kita baru di hadapan kita. Apa yang sudah terjadi, biarkan itu lewat saudara. Jangan terus pikirkan hal itu dan menjadi beban untuk kita melangkah. Dalam Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Artinya saudara bahwa setiap kita orang-orang benar yang dibenarkan oleh kuasa darah Kristus,
Kita tidak terus-menerus berdiam dalam kegagalan masa lalu, tapi kita maju ke depan. Kita bangkit dengan pertolongan Tuhan. Kita melangkah dengan percaya bahwa di depan kita ada hal-hal baik yang Tuhan sediakan untuk kita. Mari tinggalkan semua kegagalan-kegagalan kita. Ambil yang baik dari pengalaman masa lalu. Belajarlah dari kegagalan dan jadikan itu sebagai bekal untuk kita maju bersama dengan Tuhan, meraih perkara-perkara yang baik, perkara-perkara besar di dalam rencana Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke tahun 2025, tahun baru. Ada peristiwa-peristiwa baru yang akan terjadi. Ada hal-hal yang mungkin masih misteri buat kita. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita dapat lalui semuanya. Karena Tuhan menguatkan kita dan Tuhan punya rencana baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali menguatkan kami untuk tidak tinggal di dalam masa lalu, tidak tinggal dalam kegagalan, tapi meninggalkan kegagalan kami dan berjalan dalam iman pengharapan, berjalan dalam kasih Tuhan, rencana Tuhan yang sudah menjadikan kami baru. Kalau kami Tuhan sudah jadikan ciptaan baru, kami percaya kehidupan kami di masa-masa depan juga Tuhan mampu jadikan baru. Semua kegagalan kami di masa lalu tidak akan kami bawa-bawa pada masa kini dan masa depan. Tapi kami serahkan kepadamu Tuhan yang dapat menjadikan semuanya baru dalam rencana-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Mampukan kami untuk berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu dan ada dalam rencana-Mu yang baik, indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam sukacita kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.